Bandung bagi orang itu adalah kota, bagi kita adalah rumah, ya. Kemudian bagi orang adalah tempat wisata, tapi bagi kita adalah tempat awal mula. Saya ketika nanti terpilih sebagai wali kota Bandung periode 2004-2029, ya, saya tetap menjadi kader Partai Golkar, bukan petugas partai. Wali kota Bandung ini nggak main-main, 2,5 juta penduduk tadi. Ya, ini Bandung dengan kondisi heterogennya ini luar biasa. Gitu. Artinya ini dibutuhkan figur yang sudah teruji lah, beda dengan seorang figur yang tidak berasal dari kader, ya. Artinya misalkan baru masuk partai ketika mau mencalonkan kepala daerah atau legislatif gitu, ya, kurang lebih seperti itulah. Tadi kota Bandung ini volume jalannya nggak bertambah, luas daerahnya nggak bertambah. Betul. Tapi kan jumlah kendaraannya gitu, ya, terus juga pendatangnya mungkin yang berkunjung, yang berwisata ini kan terus karena ya ini dampak dari Bandung yang asik tadi gitu kan, so pada datang gitu kan, gitu. Nah jadi memang berbicara lagi tentang pengelolaan. Ya. Artinya visinya itu adalah terwujudnya kota Bandung yang sejahtera, dinamis, harmonis, dan berkeadilan. Ada satu orang Superman, ya, superhero yang bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada di kota Bandung, ya. Dan ini harus berpihak kepada masyarakat. Kebijakan apapun itu, ya, kita harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Tidak bisa Bandung ini diselesaikan oleh superhero, nggak bisa. Begitu. Babarengan, kebersamaan, Kang. Ya. ...107,5 PR FM News Channel. Pendengar PR, senang sekali rasanya kali ini saya Iqbal Pratama yang temani Anda. Dan seperti yang sudah disounding sebelumnya tadi oleh rekan saya Toto, bahwa sore ini pukul 3 hingga pukul 4 sore nanti akan kita kembali hadirkan Ruang Demokrasi di 107,5 PR FM Channel menjelang Pilwalkot Bandung yang semakin dekat, ya pendengar PR. Dan untuk kali ini kita berbincang dalam Ruang Demokrasi masih dengan tajuk yang sama, yaitu uji gagasan calon kepala daerah. Dan bakal calon wali kota Bandung yang kita hadirkan sore hari ini, alhamdulillah sudah bersama kita Kang Rizky Akbar Fatoni. Assalamualaikum Kak Akbar. Waalaikumsalam, sampurasun. Baik, rampes hatur nuhun Kak Akbar sudah hadir ke studio PRFM sore hari ini, ya Kang, ya. Dan kita akan berbincang-bincang nih. Saat ini juga memang sebentar lagi kan akan Pilwalkot Bandung, ya Kang. Udah kita hadirkan beberapa narasumber dan kesempatan kali ini dengan Kang Akbar. Pertama mungkin sudah banyak yang kenal dengan Kang Akbar, atau juga ada yang belum kenal. Maka dari itu kita beri kesempatan untuk yang pertama kali menyapa pendengar PR. Silakan, boleh perkenalan juga Kang Akbar. Silakan Kang. Assalamualaikum. Sampurasun, selamat sore untuk pendengar PRFM. Saya Rizky Akbar Fatoni, biasa disebut Kang Akbar. Ya. Hari ini saya sebagai bakal calon wali kota Bandung 2024-2029 dari Partai Golkar. Baik. Begitu. Kalau saya lihat juga riwayat Kang Akbar ini ya di organisasi dari 2022 sampai sekarang ini merupakan Ketua AMPG Angkatan Muda Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Berarti memang kader Golkar Kak Akbar ini, ya Kang, ya. Dan kalau saya lihat di beberapa pemberitaan disebut kader ideologis Partai Golkar Jawa Barat. Jadi apa itu Kang kader ideologis itu, boleh mungkin disampaikan? Ya, jadi begini. Kami ya sebagai kader itu didoktrin dan dibentuk melalui proses kaderisasi internal yang berkiblat kepada konseptual, ide, gagasan, dan apa-apa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Ya, doktrin Partai Golkar adalah karya kekaryaan.
Jadi tidak melihat kelompok, tidak melihat etnis, ya, tidak melihat figur A atau B, karena perspektif Partai Golkar itu adalah bagaimana merealisasikan doktrin karya kekaryaan, begitu. Baik. Jadi memang Golkar banget nih ya, dan optimis juga ya Kang ya. Sangat bahwa optimis. nanti akan dipilih oleh pusat untuk mewakili Partai Golkar menjadi calon wali kota Bandung di bawah nama-nama lainnya. Ya, insya Allah. Bagaimana update-nya sekarang Kang? Boleh disampaikan mungkin sejauh ini Partai Golkar masih melakukan survei, pertimbangan atau seperti apa? Ya. Yang jelas kalau Partai Golkar adalah partai yang sangat demokratis ya. Hari ini Partai Golkar melalui mekanisme internal ya, penjaringan, yang dimana menunjuk lembaga survei yang tentunya yang kredibel ya, yang ditunjuk oleh DPP Partai Golkar secara langsung ya. Artinya kami sebagai bakal calon dari Partai Golkar ini tidak bisa memilih gitu kan. Nah, jadi dengan seperti itu kami diberi surat tugas ya, dan dituntut untuk mengenalkan diri kepada masyarakat untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Nah, kemudian yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, jelas kami sudah menyusun visi misi, kemudian kami juga sudah menyusun program, kemudian kami juga sudah melakukan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian juga kami sudah melakukan pemetaan jaringan dan simpul-simpul, ya. Selanjutnya jelas konsolidasi internal dan eksternal ya. Internal artinya bagaimana berkomunikasi dengan partai dalam ya, baik tingkat Kota Bandung, Jawa Barat ataupun di pusat, dan konsolidasi eksternal, yang dimana jelas bahwa hari ini untuk bisa mengusung ya wali kota itu harus berkoalisi, karena Golkar hanya punya 7 kursi, gitu ya, 7 kursi. Jadi harus ada koalisi yang bisa memenuhi syarat presiden threshold, begitu ya. Dan memang konsolidasi juga tidak dilakukan hanya kepada partai parlemen ya yang hari ini mendapatkan kursi di legislatif, tapi juga saya sudah melakukan konsolidasi kepada partai non parlemen. Iya. Termasuk itu juga konsolidasi komunikasi terus dilakukan oleh Kang Akbar ya. Baik, sampai nanti ada pengumuman dari Partai Golkar sendiri akan siapa yang menjadi calon. Dan Kang Akbar sendiri sangat optimis tentu saja ya, kalau saya lihat dari yang dikirim oleh Kang Akbar ini sudah mendapat dukungan-dukungan juga ya, dari kader Partai Golkar, dari kader AMPG, Kosgoro 1957, AMS, Pemuda Pancasila dan lain-lain. Memang ini terus dilakukan dari Viking juga kabarnya dari XTC ya. Ini komunikasi berarti sedang terus dilakukan dari sekarang ya. Oke, baik. Nah, ini langsung saja kita tanyakan nih pendengar PR, dan Anda juga boleh bertanya silakan ya di 0818811075. Tentu saja masyarakat ingin tahu kenapa mau begitu Kang menjadi wali kota Bandung. Bandung ini kan banyak masalah juga Kang gitu ya. Terus kenapa kota Bandung? Apakah memang Kang Akbar juga punya kedekatan atau lahir di Bandung atau sudah lama di Bandung begitu? Boleh disampaikan Kang, kenapa mau jadi wali kota Bandung Kang? Oke, saya mau bertanya dulu nih ke Kak Iqbal. Kak Iqbal asli orang Bandung ya? Saya bukan Kang. Oh bukan? Soalnya gini, kalau asli kota Bandung, saya rasa sepakat ya dengan apa yang akan saya sampaikan, bahwa Bandung bagi orang itu adalah kota, bagi kita adalah rumah. Ya. Kemudian bagi orang adalah tempat wisata, tapi bagi kita adalah tempat awal mula. Nah, saya alhamdulillah tumbuh dan besar di kota Bandung. Ya, tentunya banyak sekali makna yang memang kita dapatkan gitu ya, ketika hari ini kita bergerak di kota Bandung kan begitu. Nah, kemudian saya merasa bahwa kota Bandung ya hari ini sudah tidak berada dalam hitohnya gitu ya. Bagaimana Bandung ini adalah kota yang asik, ya, kota yang keren,
kemudian kota yang bersih, ya bersih ini bukan hanya fisiknya saja ya, tapi bersih dari perbuatan-perbuatan yang jelas merusak nama baik Kota Bandung. Kemudian yang asri dan raharja, gitu ya. Jadi keterpanggilan, ya. Saya sebagai pituin asli Kota Bandung merasa terpanggil, gitu, untuk membenahi Kota Bandung, begitu. Oke. Jadi bukan hanya kota, bukan hanya geografis, tapi ada cerita, ada kedekatan, ya Kang ya. 40 tahun saya besar dan tumbuh di Kota Bandung. Dari berangkat dari hal itulah Kang Rizky Akbar atau Kang Akbar ini mau maju menjadi wali kota Bandung ya. Baik. Kemudian kan kalau jadi wali kota itu harus punya modal yang dimiliki. Menjadi seorang pemimpin daerah harus punya modal yang dimiliki. Apa nih Kang, menurut Kang Akbar sendiri modal yang harus penting punya nih wali kota Bandung, dan di diri Kang Akbar sendiri sudah ada? Oke. Silakan Kang. Apa nih Kang? Jelas. Modal yang paling utama itu adalah yang namanya niat. Niat. Oke. Niat dan itikad. Ya, bagaimana sebagai anak asli Kota Bandung untuk membenahi Kota Bandung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nasab. Nasab. Nah, jadi saya mendapatkan amanah dari sesepuh ya, untuk menjaga dan membuat Bandung ini tetap asik, keren, bersih, asli dan raja. Gitu ya. Artinya bagaimana saya diberikan doktrin atau ideologi, gitu kan, untuk menjaga Kota Bandung ini, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara nadir, atau saya ditakdirkan sebagai fasilitator dalam hal penyelenggaraan pembangunan di Kota Bandung. Ya, nah, yang terakhir adalah nanjurkeun, ya. Nanjurkeun itu artinya menegakkan, ya, bagaimana ya Kota Bandung ini adalah kota yang sejahtera, harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Itulah yang tercantum dalam visi yang kami buat. Oke, baik. Yang pertama niat, kemudian nasab, nadir, dan nanjurkeun. Nanjurkeun atau menegakkan, gitu kan? Itu yang Kang Akbar bawa. Jelas. Ya, akan terus diperjuangkan nanti ke depannya. Baik. Rizky Akbar Fatoni, pendengar PR yang hadir menjadi narasumber kita sore hari ini. Silakan bagi yang ingin bergabung, berinteraksi di 0818811075. Nah, ini juga kalau kita lihat Kang Akbar ini punya slogan atau tagline AKBAR, Akbar Akrab Babarengan. Apa nih Kang maksudnya Kang? Jadi gini, nih saya lihat Kang Iqbal udah keren nih, kan? Tapi nggak asik Kang, kalau kerennya keren sendirian. Nah, yang asik itu gimana caranya kerennya babarengan. Nah, sama bicara tentang sejahtera juga sudah biasa kita kalau sejahtera sendirian. Nah, artinya bagaimana Kota Bandung ini harus dibenahi dengan konsep babarengan atau kebersamaan. Itu poinnya itu. Jadi tidak ada satu orang Superman, ya, superhero yang bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Kota Bandung, ya, tanpa ada namanya konsep kebersamaan. Oke. Begitu. Susah ya kalau sendirian. Susah. Masalah Bandung kan itu lagi. Iya. Macet, banjir, sampah, ya kan, kemudian kondusivitas, lapangan pekerjaan, gitu ya. Saya yakin semua para calon wali kota sudah mengcapture masalah itu, gitu kan, ya tadi ya. Tapi kan bagaimana menyelesaikan, ya kembali ke konsep kita masing-masing. Jadi dengan kebersamaan, dengan babarengan itu ya akan dilakukan oleh Akbar. Jelas. Karena ini tercantum dalam visi saya ya, terwujudnya Kota Bandung yang sejahtera, dinamis, harmonis, dan berkeadilan. Artinya bagaimana hari ini kita ya melibatkan partisipasi komponen masyarakat, seluruh komponen, apapun itu ya, dari mulai komunitas, kemudian kita berbicara gender, ya, usia, itu semua kita libatkan dan kita beri wadah, ya, sebuah pengakuan, recognition yang tentunya kita dukung ya dengan
daya dukung anggaran nantinya seperti itu. Juga sudah ada Kang Sony nih Kak Akbar. Kang Sony bertanya, Kang, langkah apa yang akan dilakukan untuk Kota Bandung agar tetap nyaman untuk menjadi rumah untuk masyarakat Indonesia yang penghuninya di Kota Bandung dari Aki ke gini ini sareng murang kali. Nah ini tadi kan Kak Akbar ingin membuat Kota Bandung ini asik, keren, bersih, asri, raharja begitu. Nah, terus juga tentu saja kita tanyakan gagasan apa berarti Kang yang akan diperjuangkan, yang akan dibawa oleh Kang Akbar untuk untuk warga Kota Bandung, Kang. Silakan Kang. Oke. Jadi saya itu dulu ya, berbicara tentang gagasan dulu. Oke. Jadi gagasan itu lahir dari sebuah narasi. Ya. Dan narasi itu berasal dari sebuah literasi yang baik. Begitu. Nah, kami sudah berembuk ya tim untuk menentukan visi dan misi yang tadi saya sampaikan gitu ya. Artinya visinya itu adalah terwujudnya Kota Bandung yang sejahtera, dinamis, harmonis, dan berkeadilan. Nah, kemudian misinya pun saya sedikit sebutkan ya. Yang pertama adalah mewujudkan Kota Bandung yang asik, keren, bersih, asri, dan raharja. Ya, raharja itu mungkin sama seperti sejahtera. Ya, oke. Yang kedua adalah mewujudkan masyarakat Kota Bandung yang kreatif menuju peningkatan ekonomi masyarakat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan masyarakat Kota Bandung yang serasi melalui partisipasi semua komponen masyarakat. Ketiga. Kemudian keempat adalah mewujudkan Kota Bandung yang aman dan nyaman melalui keberpihakan kepada pemerataan pembangunan. Oke. Nah, yang terakhir adalah mewujudkan peran serta perempuan dalam pelaksanaan pemerintah pembangunan Kota Bandung. Artinya di sini kaum perempuan ya tidak hanya diberdayakan, tapi ikut dilibatkan dalam posisi strategis tentunya ya sebagai pembuat kebijakan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi gagasan visi misi yang memang sudah kami tetapkan gitu ya. Nah, kemudian yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nanti bagaimana kita menjalankannya ya kembali ke hitohnya Kota Bandung tadi yang Akbar tadi jelaskan ya. Asik ya, keren, bersih. Sekali lagi ya, bersihnya bukan hanya sekedar tentang lingkungan fisik ya, tapi tentang perbuatan-perbuatan seperti korupsi ya kan, dan hal yang merusak lah Kota Bandung ya, kemudian asri dan raharja gitu. Nah, jadi gagasan inilah yang tentunya saya meyakini bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di Kota Bandung. Itu gagasannya. Baik, itu juga termasuk tadi ya yang ditanyakan oleh Kang Sony. Tadi Akbar tadi berarti ya asik, keren, bersih, asri, raharja. Semua ada dari singkatan, dari A-nya asik, K-nya keren, B-nya bersih, A-nya lagi asri dan raharja. Itu terus ya akan terus dibawa oleh Akbar ya. Karena gini, Bandung itu kan terkenal sebagai kota yang kreatif. Ya, anak mudanya mendominasi ya. Nah, jadi bagaimana hari ini pemerintah memberikan ruang kepada anak muda untuk berkarya. Ya, tentunya ada hal-hal teknis yang mungkin nanti ketika saya berlanjut ya menjadi calon wali kota itu akan saya paparkan gitu. Kalau di sini saya belum bisa bicara terlalu teknis ya gitu ya. Ini nanti takut ada yang nyontek juga kurang lebih seperti itu. Jadi kisi-kisinya aja. Kisi-kisinya tipis-tipis dulu. Tipis-tipis dulu. Oke, baik. Nah, bicara soal anak muda nih Kang. Sekarang kan anak muda Gen Z, kalau saya baca begitu ya dari status medsos dan lain-lain itu kan cenderungnya itu malas gitu Kang ya ke politik begitu. Ini Kang Akbar juga sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Golkar, anak muda yang terjun ke politik. Menurut Kang Akbar, partai politik itu bagaimana perannya? Apalagi dalam pilkada seperti ini, bagaimana dulu pandangan Kang Akbar seputar partai politik begitu Kang? Ya, jadi di era demokrasi ini ya jelas di pasal 22 dan pasal 23 ya bahwa
parpol itu adalah sebuah sistem dari sistem presidensial, gitu ya. Misalnya saya ambil contoh nih, partai saya ya, partai tercinta itu Partai Golkar. Itu dalam keterlibatan pilkada ya, itu sangat demokratis, gitu ya. Di dalam menempatkan calon kepala daerahnya, gitu ya. Selama sejarah ya, itu 2024 itu sudah mulai yang namanya dilakukan konvensi ya, konvensi Partai Golkar seperti itu. Nah, 2028 kan baru dimulai pemilihan ya, one man one vote kan seperti itu. Nah, artinya di sini Partai Golkar sudah menunjukkan ya bagaimana masyarakat tahu ya satu-satu siapa calon ya, siapa calon kepala daerahnya kan seperti itu. Artinya ini wujud dari sebuah demokrasi yang sehat. Gitu. Ini alhamdulillah pada saat itu baru Partai Golkar yang melakukan, gitu ya. Jadi jelas peran Partai Golkar dalam pilkada ini sangat besar gitu ya, gitu ya. Apalagi jelas bahwa tadi saya sampaikan ya bahwa seorang figur ya itu kan harus melalui proses dinamika, diuji ya, karena akan berhadapan dengan masyarakat secara langsung kan dengan berbagai permasalahan gitu ya. Artinya ini harus melalui proses yang sangat panjang bagi seorang kader gitu ya. Artinya ketika cara penyelesaiannya adalah berdasarkan ideologi dan doktrin yang memang dibekali oleh ke kita gitu ya, kepada kami selama proses yang panjang, ini menjadi suatu modal. Beda dengan seorang figur yang tidak berasal dari kader ya. Artinya misalkan baru masuk partai ketika mau mencalonkan kepala daerah atau legislatif gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Baik. Nah ini kan juga nanti kayak yang rame belakangan nih Kang, ada yang disebut bahkan rame waktu itulah ya. Jadinya kepala daerah kok cuma jadi petugas partai gitu. Nah itu Kang Akbar bagaimana nanti ke depannya? Karena Kang Akbar ini kan Golkar banget nih. Bagaimana Kang akan memisahkan atau istilah petugas partai dengan Kang Akbar yang nanti menjadi wali kota Bandung untuk kepentingan masyarakat? Gimana tuh Kang? Oke, jadi gini. Ini diksi yang menarik ya. Ketika ada istilah petugas partai ya. Tentunya saya ketika nanti terpilih sebagai wali kota Bandung periode 2004-2029 ya, saya tetap menjadi kader Partai Golkar, bukan petugas partai. Kader. Ya. Nah, kader ideologis ya tentunya ya. Nah, yang rasanya yang disebut petugas partai adalah yang bukan kader ideologis itu. Artinya dalam pundak kami itu dibebankan ya nilai-nilai doktrin tadi. Ya, nilai yang tentunya ini menjadi suatu dasar bagi kami untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Gitu kan. Dan ini harus berpihak kepada masyarakat. Kebijakan apapun itu. Ya saya rasa tidak ada partai yang mempunyai ADRT yang melaksanakan atau memberi instruksi yang tidak baik. Pasti tentunya apapun itu kebijakannya untuk kebaikan untuk masyarakat. Dan ini kan sekali lagi ini harus melalui proses kaderisasi gitu loh. Ya kan? Jadi dengan adanya proses kaderisasi itu saya rasa tidak ada istilah petugas partai. Gitu ya. Ya artinya namanya petugas hanya diberikan tugas sesaat sudah selesai. Tapi kalau kita memang didoktrin bertahun-tahun, kita digodok dalam dinamika partai ya, baik itu horizontal, vertikal, kita belajar itu organisasi seperti itu. Itulah yang membuat seorang figur baik itu legislatif ataupun eksekutif matang. Jadi ketika nanti mereka akan turun, akan diberikan mandat ya oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan ya dari partai politik, tentu mempunyai suatu keterampilan ya. Nanti sudah teruji kan gitu ya. Kan kita logikanya gitu. Apalagi kota Bandung ini nggak main-main. 2,5 juta penduduk tadi. Ya, ini Bandung dengan kondisi heterogennya ini luar biasa.
gitu. Artinya ini dibutuhkan figur yang sudah teruji lah, gitu ya tadi ya, kemampuan organisasinya, gitu kan, bagaimana cara komunikasinya, bagaimana cara mengorganisasikan dukungannya, dan bagaimana kemampuan untuk quick respon terhadap masalah-masalah yang terjadi. Itu sangat penting. Baik. Begitu. Jadi harus digarisbawahi, bukan petugas partai, tapi kader ideologis partai. Yes. Dan itu ada di diri Kak Akbar ya. Ya, alhamdulillah mungkin dari bakal calon wali kota yang sudah diberikan surat tugas, mungkin hanya saya yang kader ideologis. Baik, luar biasa. Ya, siap. Oke, kita lanjutkan. Nih, ini sekarang juga ada fenomena artis terjun ke politik. Di Tangsel misalnya ada Marcel Widianto dari Gerindra, kabarnya begitu. Nah, di Bandung Barat juga sudah mulai rame artis-artis. Kemudian di Kabupaten Bandung kemarin terakhir Dadang Supriyatna menggait Ali Syakib. Nah, Kak Akbar gimana? Nanti apakah mau menggait artis juga? Pandangannya gimana nih, Kak? Oke. Artis terjun ke politik. Ya. Pada prinsipnya semua warga negara mempunyai hak yang sama. Siap. Ya, untuk mengikuti proses politik, gitu ya. Nah, berbicara suatu profesi pekerja seni atau biasa kita disebut artis ya misalkan, ini kita harus lihat dulu kan perspektif positif dan negatifnya ya. Oke. Jadi kan artis itu positifnya adalah satu ya, jelas dapat meningkatkan popularitas, baik itu ke partainya yang menaunginya ya, dan pasangannya. Oke. Itu positifnya ya. Positifnya. Yang kedua, artis itu jelas dapat mengajak anak muda nih, yang tadi dibilang anak muda yang masih cuek, ya masih nggak peduli sama politik gitu kan. Dengan adanya artis gitu ya, atau figur yang diidolakannya, wah sekarang sudah ikut politik nih. Nah itu kan bisa menjadi sebuah trigger. Bagaimana anak muda ini mempunyai kesadaran dalam berpolitik. Minimal ada triggernya dulu, walaupun belum terlalu paham. Gitu ya. Padahal jelas ini yang mungkin belum dipahami oleh anak muda gitu ya, khususnya Gen Z lah, Gen Z dan Gen Strawberry nih ya. Apa sih politik, pusing apa gitu, tanpa disadari ya, politik ini adalah produk ya, dari mulai kita dilahirkan sampai kita nanti meninggal, itu produknya produk politik gitu ya. Akte lahir, akte kematian kan gitu ya, dan proses itu yang tidak disadari gitu. Jadi inilah yang menjadi suatu tadi ya hal positif dari artis tadi, dua hal tadi gitu. Nah, tapi ketika ada positif ada juga dong yang negatifnya gitu ya. Nah, negatifnya ini kan jelas ya, umumnya rekan artis karena fokusnya kerja di bidang seni, jelas sangat minim memiliki kemampuan politik. Ya, karena memang profesinya adalah pekerja seni hari-harinya. Kan begitu. Ya. Yang kedua adalah sulitnya memisahkan antara citra politik dan citra pribadinya. Sedangkan kalau dalam politik itu jelas kita harus mempunyai identitas yang ideal gitu ya, yang tegas gitu, bukan artinya pencitraan atau seperti apa gitu ya. Nah ini kan hal yang sangat sulit gitu ya, dan ini menjadi suatu kelemahan bagi saya ya. Nah tadi berbicara tentang menggait ya. Jadi gini, sebenarnya itu adalah wilayah dari DPP Partai Golkar. Oke. Dan ingat ya, Kota Bandung ya, berbicara Pilwalkot ini, Golkar ini butuh koalisi tadi kan. Jadi saya gitu ya, seorang Akbar tidak bisa secara sepihak menentukan. Gitu kan. Hanya bisa sifatnya mengusulkan atas kajian bahwa misalkan ya, figur yang kebetulan artis ini ternyata satu nafas nih ya, katanya satu visi satu misi untuk membenahi Kota Bandung, kenapa tidak gitu. Tapi sekali lagi itu bukan ranah pribadi
saya gitu ya. Ini ranahnya atau wewenangnya Dewan Pertimbangan Pusat gitu ya, DPP Partai Golkar. Kita nanti tinggal ini dulu lah. Fokus kita adalah bagaimana kita mendapatkan rekomendasi. Oke. Gitu kayak Pak. Baik. Tapi kan tadi yang positif, yang negatifnya ada 2, yang positifnya cuma 1, popularitas doang berarti kan. Enggak 2. Yang anak muda tadi. Oh, yang anak muda kan. Itu kan positifnya kan. Itu pasti lah. Selebgram, influencer kan. Itu pasti mereka dengan mudah itu mengajak. Hari ini kan banyak sekali usia yang future voters ya, yang mungkin hari ini belum punya hak politik, tapi pada tanggal 27 November mereka sudah punya sudah punya hak pilih gitu kan. 17 tahun artinya. Nah, jadi ya mungkin juga saya juga salah satunya sudah berkomunikasi intens dengan para selebgram nih. Untuk mengajak, ayo dong ini bagaimana tentang 5 tahun ke depan Kota Bandung loh. Ya, ketika adik-adik gitu ya, adik-adik Gen Z sama Gen Strawberry ini salah memilih pemimpin, maka hidupnya selama 5 tahun ke depan akan dipimpin oleh orang yang salah gitu loh. Ini kan bahaya gini. Ini harus kita sampaikan gitu. Makanya memang kita harus melek politik ya kan. Harus sekali. Semua kebijakan yang kita terima adalah kebijakan politik. Ya itulah, mudahnya seperti itu. Baik, ini kita bacakan Kang, boleh ya, interaksi dari masyarakat yang sudah masuk lewat WhatsApp. Ini lumayan banyak juga. Tadi ada Kang Sony sudah dibacakan ya. Nah, kemudian dari Kang Dani, Assalamualaikum Kang Akbar, mau bertanya bagaimana Kang Akbar bisa menertibkan ormas-ormas geng motor yang sudah sangat meresahkan dan yang mereka juga yang mengakomodir preman, parkir liar, paugah dan lain-lain, agar bisa ini mungkin maksudnya agar bisa aman begitu Kang ya. Karena sekarang sudah berantakan, apalagi dulu sempat ramai juga Gotham City katanya. Kayak di film Batman. Gimana Kang Akbar nih? Dari Kang Dani pertanyaannya Kang. Ya, jadi gini. Selama namanya organisasi ya, selama itu dibenarkan oleh undang-undang dalam kebebasan berserikat dan berdaulat, itu ya silakan bekerja. Boleh ya. Namun yang jadi persoalan itu adalah adanya beberapa ormas ya ataupun organisasi yang di dalamnya ada oknum. Yang jelas melakukan tindakan yang menyalahgunakan wewenang ya, atau membuat citra atau nama baik organisasi atau ormas itu menjadi tercoreng. Saya rasa ini bukan hanya di ormas ataupun organisasi saja, tapi di institusi pemerintah, misalkan dari TNI, Polri gitu ya, PNS kan selalu ada aja gitu ya, kita sama-sama melihat berita ada oknum, bahasanya ini oknum. Nah, artinya ya inilah tugas kita bersama, gitu ya, tugas kita bersama gitu ya. Tentunya melalui kajian. Tadi saya bilang kalau untuk teknisnya belum bisa dulu berbicara ini ya, gitu ya. Namun yakinlah gitu ya. Itu hanya oknum yang dimana organisasi itu lebih banyak orang baiknya. Ya, jadi bukan didominasi oleh orang tidak baik. Mau tadi ya, mau misalkan ekstensi apa itu, semua saya yakin itu hal positif kok, gitu ya. Semua untuk bagaimana anak-anak muda ini gitu ya, ataupun siapapun warga masyarakat mempunyai wadah untuk melakukan hal positif. Ya kan gitu, jelas ya, ada RT-nya ya kan, ada SK Kumhamnya, itu kan jelas gitu ya. Nah, hanya tadi ini berbicara oknum saja. Nah, tinggal bagaimana nanti bisa menyelesaikan satu persatu lah gitu ya, tentunya melalui kajian lah. Jadi ya tadi gitu ya, kita harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Tidak bisa Mas Bandung ini diselesaikan oleh superhero, nggak bisa. Begitu. Babarengan, kebersamaan Kang. Ya, dan di dalam komunitas, dalam ormas itu pasti ada yang baiknya, dan itu menjadi mayoritas yang baik itu ya. Lebih banyak Kang. Coba aja. Ya dimanapun lah. Kita jangan inilah tempat kerja aja. Ada aja kan yang nggak sesuai harapan kita gitu. Itulah dinamika kehidupan. Gitu kan? Ya seperti itu. Berarti kita harus yakin pasti ada orang-orang baik. Orang-orang baik ini yang kita ajak gitu ya Kang. Ya, bagaimana orang yang yang artinya belum baik ini kita rangkul, kita arahkan ke arah yang lebih baik Kang. Gitu. Baik. Begitu ya Pak. Itu untuk Kang Dani ya. Baik, ini masih ada waktu. Kang Andre ikut nanya Kang Iqbal, menurut Pak Akbar tentang korupsi itu bagaimana, hatur nuhun. Oh ya, ini belum tanya ke ya. Ini kan rame juga nih Kang, korupsi beberapa waktu lalu di Kota Bandung juga rame. Bagaimana Kang agar terhindar dari korupsi nih untuk seorang
pemimpin begitu ya. Gimana nih cara mengatasinya, Kang? Oke, jadi gini. Berbicara korupsi, kita harus sepakat ya, Kang Iqbal, bahwa korupsi ini bukan hanya sekedar perbuatan yang merugikan negara, ya. Tapi kita harus sepakat bahwa korupsi ini adalah penyakit suatu negara yang bisa merusak bangsa, ya, dan anak muda begitu, begitu kan? Nanti kalau kita sudah berbicara penyakit, kita benar-benar serius untuk mengobatinya. Ya, asumsinya dulu kita samakan begitu ya. Nah, jelas ada hal yang harus dilakukan gitu ya, untuk mencegah gitu ya. Apalagi tadi ada pertanyaan bagaimana nih Kak Akbar biar nggak ini gitu. Jelas yang pertama adalah melibatkan seluruh komponen masyarakat. Tadi ya, kembali lagi dalam hal perencanaan dari awal nih ya. Kemudian pengelolaan dan pengawasan, gitu ya. Ya. Kedua adalah membuat fakta integritas. Ya, seorang misalkan saya ketika insya Allah saya terpilih jadi wali kota Bandung 2024-2029, hari pertama saya langsung membuat fakta integritas yang dimana itu formnya sudah ada di KPK itu. Ya, jelas ya. Sudah ada ya. Sudah jelas. Nah, terus yang ketiga adalah membuat dan melaporkan LPKN, laporan penyelenggaraan kekayaan ya, yang dimana dari mulai menjabat sampai dengan akhir periode, ya kan, kita buat, gitu ya. Nah, artinya disitulah bisa diawasi kan gitu ya, kurang lebih. Nah, yang terakhir adalah menciptakan iklim organisasi di lingkungan pemerintahan yang bebas dari korupsi atau gerakan anti korupsi, gitu. Tentunya itu harus dicontohkan. Gitu. Jadi saya rasa dengan 4 poin tadi yang saya sampaikan itu bisa mencegah. Gitu ya. Tadi ya, kunci adalah bagaimana seorang pribadi, seorang Akbar wali kota ini tadi gitu melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk transparan kan, mewujudkan pemerintahan yang good governance, terbuka, ya, dari mulai perencanaan, penyusunan, pengelolaan dan pengawasan. Saya memberikan ruang yang sangat luas, keterbukaan, begitu Kang. Baik. Gitu. Jadi wali kotanya mungkin bersih Kang, tapi ada juga oknum di bawahnya yang kemudian mencoba masuk tuh Kang. Itu gimana tuh Kang? Ketegasan kan dibutuhkan oleh seorang wali kota. Jadi ini berbicara tentang pengelolaan, penertiban, gitu ya, ya kan. Jadi memang sekali lagi ya semua kejahatan itu kan karena memang ada celah gitu ya. Nah, ini yang memang harus kita benahi, gitu kan. Ya, jelas tadi saya sampaikan. Ini kan sama aja tadi yang kayak ormas kayak apa gitu ya. Ini berbicara tentang oknum misalkan birokrat atau ASN yang menyalahgunakan wewenang. Kayak poinnya adalah menyalahgunakan wewenang. Begitu kan. Nah, artinya ada suatu langkah teknis yang sekali lagi saya belum bisa sampaikan di sini. Baik. Kurang lebih itunya saja lah. Kita berbicara yang prinsip-prinsip dulu deh, ya kan. Begitu. Baik. Itu tadi dari Kang Andre, sekaligus juga pertanyaan saya tadi terkait dengan korupsi karena Bandung ini sempat ramai juga dengan kasus korupsi. Baik, kita jeda lagi sekali lagi Kang Akbar ya. Kita jeda dulu, nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya dan ini juga masih ada pertanyaan, nanti kita bacakan semua ya Kang. Baik. Tetap bersama kami pendengar PR di 107,5 PR FM News Channel, masih dalam ruang demokrasi bersama dengan bakal calon wali kota Bandung Kang Rizky Akbar Fatoni di PRFM. Tetap bersama kami. Kita bacakan lagi interaksi yang masuk, masih dalam ruang demokrasi bersama dengan bakal calon wali kota Bandung Kang Rizky Akbar Fatoni dari Partai Golkar, pendengar PR ya. Kang Dian nih Kang bertanya, Assalamualaikum, Sampurasun Kang Akbar, punten, program apa Kang untuk bisa mengatasi permasalahan transportasi publik di masyarakat, dari Kang Dian. Ini karena Bandung biasa Kang kalau akhir pekan macet ya, kemudian transportasi publiknya belum nyaman. Ini kira-kira menurut Akang pandangannya gimana nih transportasi publik masalah kemacetan? Jadi memang macet ini kan adalah dampak ya. Ya. Dari yang namanya suatu pertumbuhan ekonomi. Artinya ketika itu macet ya, kota Bandung ini pertumbuhan ekonominya baik.
gitu kan. Nah, namun dampak-dampaknya yang lain itu seperti sampah, macet gitu ya. Ini berbicara kembali lagi tentang pengelolaan, gitu ya. Tadi transportasi publik jelas ini berbicara tentang pengelolaan yang di mana gitu ya. Bagaimana hari ini ya masyarakat kan harus diberikan kenyamanan ya dalam menikmati transportasi publik. Gitu ya, saya kasih dulu ya, gitu ya, karena tadi Kota Bandung ini volume jalannya nggak bertambah, luas daerahnya nggak bertambah, betul. Tapi kan jumlah kendaraannya, gitu ya, terus juga pendatangnya mungkin, yang berkunjung, yang berwisata, ini kan terus karena ya ini dampak dari Bandungnya asik tadi gitu kan, so pada datang gitu kan, gitu. Nah, jadi memang berbicara lagi tentang pengelolaan. Ya, insya Allah saya sudah punya inilah gitu ya, karena saya yakin gitu semua sekali lagi ya calon wali kota mempunyai capture yang sama gitu loh. Kalau saya nggak bisa terlalu dalam gitu ya, sama gitu. Itu dampak PKL PKL semua seperti itu. Oke, gitu. Baik. Ini juga dari Kang Tengki, adakah usaha untuk memajukan UMKM dalam visi misi Kang Akbar? Satu lagi, sebagai calon wali kota tentunya Pak Akbar sudah survei ke beberapa wilayah dan sosialisasi ke masyarakat Kota Bandung. Kendala-kendala permasalahan apa yang krusial Bapak temukan katanya. Ini sudah terjun juga dong Kang dari Kang Tengki ke masyarakat, sudah mencoba mendata ya. Jelas. Apa tuh Kang kira-kira boleh disampaikan tidak? Masalah yang sering ditemui di masyarakat apa? Oke. Saya berbicara UMKM dulu ya. Boleh. Tadi ya. Nah, jadi gini. UMKM ini kan artinya pelaku usaha ya, yang dimana pemerintah harus hadir gitu ya, dan berpihak. Gitu ya. Tentu bentuk keberpihakannya ini jelas bukan hanya sekedar lip service, ya, tapi tentang bagaimana program-program yang nantinya terdukung dengan anggaran, kan begitu, ya. Kurang lebih seperti itulah, masalah modal ya lain sebagainya gitu ya, kemasan itu teknis kan, gitu. Jadi saya sudah minggu yang lalu saya sudah berkunjung ya ke salah satu wilayah kecamatan Bacip, Babakan Ciparai. Di sana saya ketemu dengan komunitas yang namanya Komnas UKM. Ya, itu luar biasa ya. Artinya hari ini walaupun minim ya bantuan dari pemerintah, tapi mereka tetap berjalan gitu. Apalagi kalau pemerintahan ke depan ini support, ya berpihak, gitu ya. Kita berbicara berpihak gitu ya, gitu. Tentunya ya tadi gitu ya, langkah teknisnya nanti akan saya sampaikan di kemudian hari lah, kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, permasalahan yang tadi ya, masalah dominan gitu ya. Memang ya rata-rata ngeluhnya itu, Kang, Bandung macet Kang, udah nggak kayak dulu Kang, ya udah nggak asik lagi gitu kan. Makanya ya sekali lagi gitu loh, harus dipahami kita tinggal di daerah yang asik, yang keren ini tentunya mempunyai konsekuensi ya, didatangi oleh pendatang gitu kan, itu kan tadi wisatawan kan gitu ya. Nah ini gimana sekarang permasalahannya, gimana caranya kemacetan itu menjadi asik gitu loh, menikmati itu gitu ya, gitu kan. Karena kita tidak bisa menambah atau mengurangi sekali lagi gitu ya, karena ini menjadi sebuah konsekuensi. Suatu kota atau daerah yang yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik itu pasti macet di mana-mana deh, Surabaya, Semarang, Jakarta. Ya mohon maaf kalau misalkan di pelosok daerah, katakan misalkan gitu ya, saya misalkan di Garut ujung gitu, itu kan tidak macet karena mungkin gitu ya pertumbuhan ekonominya belum setinggi Kota Bandung begitu. Baik. Tinggal masalah tadi pengelolaannya saja. Gitu. Pengelolaan. Baik. Kang Rizky Akbar Fatoni, pendengar PR. Terakhir nih, silakan boleh disampaikan sebagai closing statement kepada masyarakat, boleh Kang? Silakan Kang. Oke. Jadi pendengar PRFM ya, kita nggak lama lagi nih ya, akan menentukan ya pemimpin Kota Bandung ya untuk 5 tahun ke depan. Ya saya berpesan kepada pendengar PRFM khususnya ya gitu ya, dan seluruh warga Kota Bandung itu
ada 4 kriteria pemimpin. Ya, yang pertama adalah pilihlah pemimpin yang bisa membawa warga Bandung ke arah yang lebih sejahtera. Oke, ya itu dampak. Ya prosesnya tadi kan pengelolaan yang baik dan benar. Kemudian adalah pilihlah pemimpin yang asik, keren, bersih, asri dan rahasia. Oke. Ketiga adalah pilihlah pemimpin yang sayang sama keluarganya. Artinya ketika sayang sama keluarganya, ya itu juga otomatis sayang sama warganya, gitu ya. Pemimpin yang inilah gitu ya, yang sangat sayang sama keluarganya. Nah, kemudian terakhir pilihlah pemimpin yang berjanji dan tidak akan melakukan korupsi. Ya, atau melakukan perbuatan yang mencoreng Kota Bandung ya, jelas yang hari ini kita miris sekali gitu. Saya ke Jogja, kan dari mana Kota Bandung? Oh, yang wali kotanya ini ya gitu. Kita sebagai tadi ya, sedih gitu loh, Kang gitu. Jadi ya itulah misalnya, dan yang sebagai penutup pilihlah Akbar. Akrab Babarengan. Karena Kota Bandung dengan segala permasalahannya itu bisa selesai dengan konsep Babarengan. Begitu, siap. Akbar sudah ke PRFM ya. Siap, hatun, sami-sami Kang. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Sehat selalu untuk Kak Akbar dan juga tim. Dan kita nantikan lagi nanti mudah-mudahan Kak Akbar yang menjadi calon wali kota Bandung dari Partai Golkar. Ya rabbal alamin. Hatur nuhun, mangga. Demikian pendengar PR bersama Rizky Akbar Fatoni dalam Ruang Demokrasi, uji gagasan calon Kepala Daerah bakal calon wali kota Bandung Rizky Akbar Fatoni. Silakan ya pendengar PR, Anda bisa menilai sendiri seperti apa tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Akbar. Dan kita masih akan terus lanjut dengan informasi lainnya. Untuk itu tetap bersama kami. Untuk sesi Ruang Demokrasi kita akhiri sampai di sini dan saya juga pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kak Akbar. Assalamualaikum.